Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Imadesa Guru, mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Subriwo dengan NIM 25411819126. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kuto. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam penilaian uji kinerja pada materi Catur Margo. Om Santi 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 Om. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sejenak supaya apa yang kita pelajari nanti bisa dimengerti dan dimanfaatkan untuk kita berpelajaran. Ya. Itu mari kita berdoa, dimulai. Om Wastu Nama Sudah. Om Anu Batrah Kami Suata. Semoga pikir ini datang dari segala ini. Om Santi. Biar anak silakan dulu. Oke, apa kabarnya pagi hari ini? Sudah siap menerima materi pelajaran dari Bapak? Sudah siap? Materi apa yang akan kita bahas, tentang apa yang kita akan bahas nanti, permainan apa yang kita temukan nanti, kita bahas sama-sama. Ya, permasalahan mungkin setiap hari kita lakukan, tapi itu apa maksudnya kita tidak tahu. Jadi kita kembali dari kamu pagi sampai kamu tidur malam. Termasuk apa itu masing-masing. Ya. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak ingin absen dulu. Pada kalian apakah semua sudah hadir? Ya. Anak ibu kita Catherine Patmiswari, Wahyu Pratama, Agus Dharma, Arama, ada semua ya? Ada semua ya? Oke? Ini mungkin kalian sehari-hari tahu perilaku, perbuatan, tingkah laku, perasaan bagaimana pun. Kalian sudah sering melakukan itu. Tetapi yang mana yang dimaksud dengan ini? Ya? Sekarang kita akan masuk ke materi tentang catur marga. Ya, kita sebagai umat beragama, yaitu agama Hindu, tujuan kita apa? Untuk mencapai kebebasan disebut dengan moksa jaga dita ya, janti dharma. Kebebasan bagaimana? Bebas dari macam ikatan dunia. Nah, pertanyaannya, kenapa kita itu harus melakukan keempat jalan itu? Apakah tidak ada jalan yang baik, tidak jalan yang buruk? Kan sudah ada tujuan moksa dan itu dalam Brahma dalam tulisan barangkali. Kenapa harus kita melakukan keempat jalan ini? Apa alasannya? Ini pertama. Kemudian dari bagian-bagian catur marga ini, perilaku yang kalian harus bahas itu adalah keberapa kalian sebenarnya. Kita kembali ke catur marga itu. Kita orang sering kenal catur marga itu. Catur marga. Catur itu marga itu. Yoga itu konsentrasi atau pengendalian. Jadi 4 jalan, ada cara untuk mencapai kebebasan. Keempat jalan itu apa?
Nah, di sini. Apa itu catur marga? Catur marga adalah salah satu ajaran inti dari agama ini yang memberikan panduan kritis, praktis, ya, bagi umatnya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ajaran catur marga itu bagaimana caranya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Walaupun dengan bersujud bakti itu masih ikhlas, tapi kalau karmanya tidak mendukung bakti itu nggak masuk. Ya. Dan mencapai tujuan tertinggi hidup itu moksa penyatuan, ya, dengan Tuhan. Moksa menjaga kita ya kita. Brahman dan Atman tunggal adanya kalau sudah jiwa iman kita sudah menyatu dengan Tuhan, itu sudah bisa moksa. Bisa kan? Sebetulnya bisa. Bagaimana caranya? Ya sudah kan iman. Ya. Definisi lengkap catur marga yoga sebagai 4 jalan atau 4 cara, ya, yang berbeda-beda namun sama sah dan efektif untuk menghubungkan diri atau yoga konsentrasi kita, ya, dengan Tuhan. Keempat jalan ini atau karena manusia memiliki fitur sifat atau swabawanya yang berbeda-beda, ya, dan kemampuan yang berbeda-beda. Bapak yakin semua ini banyak karakter berbeda-beda kan? Ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang egonya tinggi, ada yang rendah, ada yang pendiam, ada yang banyak baca tapi di dalamnya belum setuju apa yang Tuhan. Ada yang bisa memulai perasaan, ya? Ada yang ceplos itu. Maka apa yang kita lihat itu belum tentu kebenarannya, gitu. Mungkin cuma omongannya seperti itu benar sih, ya. Maka jangan melihat orang itu dari fisik, sama kita melihat dari wah dunia. Kalau kulit yang kita pegang bisa melukai kita, tapi kalau kita buka isi intinya itu sangat mengenakan lidah. Kan gitu kan? Itu loh guys. Makanya jangan melihat dari luarnya, lalu begitu. Ya. Oke, next. Apa tujuan kita mempelajari? Tujuan kita mempelajari catur marga yoga apa? Untuk mencapai moksa. Apa itu moksa? Bersatunya Atman dan Brahman seperti itu mencapai jaga kita itu kesadaran dunia yang selaras dengan filosofi moksa. Ya, bersatunya Atman dan Brahman. Sekarang ini kita juga nggak tahu apa kita akan lakukan. Kita bersyukur sudah diberikan keselamatan, kesehatan, dan bersyukur kita bisa bangun pagi menikmati sinar matahari. Bersyukur nggak? Pernah nggak kalian bersyukur seperti itu? Pernah? Bagaimana modelnya kalian bersyukur? Oh Tuhan, bersyukur saat pagi ini baru bangun. Terima kasih Tuhan, saya diberikan keselamatan, panjang umur rezeki. Kayak itu merupakan rasa syukur kita kan? Oh pada saat ini saya masih bisa diberikan untuk kesempatan bernapas. Pernah gak kamu merasakan seperti itu? Kenapa? Karena semua itu cuma itu. Itu bukan sepenuhnya begitu. Terus semua, ya. Itu tujuan kita belajar seperti apa artinya sebuah kehidupan, ya, supaya kita itu bisa bersyukur. Kalau kita sudah bisa merasa kita mau bersyukur, otomatis apa yang kamu lakukan itu akan benar. Tidak mungkin tidak. Seperti itu. Next, ya. Bagian-bagian catur marga kita bahas ini aja bukan ini, kita masuk ke pembahasan soal ya. Tugas tadi. Bagian-bagian catur marga ada bagi marga merupakan pengabdian dan kasih sayang kepada Tuhan dan segala cipta. Bakti marga itu bagaimana kita melakukan seorang bakti kepada Tuhan, bersujud, mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu wajib kita lakukan.
Karena kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup. Apa tujuannya? Untuk berbakar. Ya, kita memberikan kesempatan lain di dunia ini merubah karma kita, bukan kesempatan hidup berfoya-foya. Maka berbaktilah, mendekatkanlah diri kamu kepada Tuhan. Kemudian karma marga yoga, perbuatan tanpa pamrih. Ini ajaran mencapai Tuhan dalam tindakan atau kerja yang dilakukan, ya, tanpa terikat pada hasil atau imbalan atau diskon kamu kerja adalah sebagai ibadah. Artinya apapun yang kamu lakukan ikhlas lakukan tanpa mengharapkan suatu imbalan apa. Kan begitu? Ya, jangan mengharapkan suatu imbalan, itu bukan karma marga. Mutlak kita memiliki suatu rasa empati yang sangat. Apa itu empati? Rasa kasihan, artinya kita kalau orang kita melihat orang yang kesusahan kita itu merasakan ingin terasa kita membantu dia atau menolong dia. Itu empati, itu maksudnya memiliki empati. Ya. Kemudian jana marga yoga, pengetahuan dan bijaksana. Artinya di sini mencapai Tuhan melalui pengetahuan spiritual yang benar dan mendalam, jenana pengetahuan. Dan untuk menghilangkan kebodohan Tuhan atau awidia itulah kebodohan yang menjadi sumber penderitaan. Ya, kita menghilangkan itu awidia itu yang menjadi sumber penderitaan kita, maka apa saudara? Tidak ada orang bodoh. Kan sudah sekali Bapak katakan, di dunia ini tidak ada orang bodoh. Yang ada apa? Orang malas. Buang jauh-jauh pikiran orang bodoh. Orang malas baru banyak. Itu. Karena dia malas jadi tidak tahu. Ya. Kemudian Raja Marga Yoga, jalan pengendalian diri dan meditasi. Ini adalah mencapai Tuhan melalui pengendalian diri, pikiran dan indera. Artinya panca indera kita itu mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita. Pertama itu yang pertama apa? Pikiran yang mengendalikan itu semua indera. Terkonsentrasi. Bapak nanya mereka. Pernah nggak kalian merasakan bernapas? Pernah nggak? Pernah nggak kalian merasakan bernapas? Bedakan merasakan bernapas dan melakukan pernapasan. Beda apa sahabat? Beda kosakatanya, paham itu. Mana yang dikatakan melakukan pernapasan, mana yang dikatakan merasakan bernapas, itu beda. Beda kan? Kalau buku pernapasan, kalau merasakan apa? Bagi pikiran mengkonsentrasikan ke pernapasan kita untuk merasakan pernapasan kita. Itu yang dinamakan merasakan pernapasan. Ya, bukan melakukan. Kenapa? Kalau sudah merasakan, berarti pikir sudah mengarahkan ke fokus tujuan yang apa yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Makanya bagi marga, karma marga, indra marga, raja marga yoga, semua itu bisa. Ya, harus bisa saling terkait. Untuk mencapai raja marga yoga, bagi marga, karma marga, jenana marganya harus sudah matang. Matangnya di mana? Kalau bakti kita, kalau karma kita tanpa yang terus. Nah, kalau jenana, bagaimana kita melakukan ilmu kita supaya menjadi bermanfaat bagi orang banyak? Kan begitu. Bukan menjerumuskan orang. Pasti diri kita pintar dan kita mau mendorong orang itu enggak boleh. Ya, seperti itu. Next. Kesimpulannya, 4 marga sering saling melengkapi. Keempat itu saling melengkapi. Meskipun seorang mungkin memiliki kecenderungan pada suatu marga, pengalaman sehingga dari 4 itu marga Samuscaya, maka
Kalau kesimpulan adalah itu singkat seperti itu. Ya, apa catur marga, tujuannya apa, kemudian bagiannya bagaimana kita sudah bahas. Terus sekarang kita buka lebih mendalam apa sebenarnya ajaran catur marga. Apakah masih relevan dengan era digital saat ini? Ya, apakah sudah hilang? Kita bahas di masing-masing kelompok. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Cari pengertian, tujuan, dan bagian-bagian. Ada yang bertanya? Sebelum kita akan melanjutkan menunjukkan topik permasalahan. Silakan. Ya. Sebelumnya izinkan saya bertanya. Oke. Karena nama saya itu Ibrahim Alexandra, saya dari Makassar 2009. Bapak, saya ingin bertanya, apakah tujuan dari catur marga ini hanya untuk mencapai moksa? Terima kasih. Terima kasih, Ibrahim. Tujuan utama untuk mencapai moksa. Dalam konteks kita berkeyakinan kita bukan beragama, pasti orang itu lebih tujuan. Sama dengan kita pulang, apa tujuan kita pulang? Apa tujuan kita ke pulau? Sembahyang, betul sembahyang, apa main? Lungsuran. Apakah kalian tidak mendapat ketenangan di sana? Apa enggak? Sama negara ya. Catur marga itu merupakan satu-satunya tujuan untuk moksa. Kenapa? Karena dari awal kita sudah dari bakti mana? Bagaimana cara kita bakti mana yang benar? Ya, itu tahap-tahapnya tidak gampang mencapai moksa. Tidak gampang mencapai raja marga yoga juga gagal. Kalau sudah masuk ke tahapan itu, karma kan berbuat. Bagaimana kita berbuat supaya kita tidak selalu mengharapkan suatu kemenangan? Ikhlas, las, oh itu bukan semata-mata kita pamer, oh saya ini orang peduli sama dia. Bukan apa tindakan yang kamu lakukan semata-mata untuk apa? Harga dirimu, bukan. Itu bukan suatu berkarma yang baik. Ya. Apa orang cara sekarang pencitraan? Apa yang kamu buat itu real, kenyataan, empati kamu yang jalan. Bukan semata-mata usaha seorang pejabat sebelum hari. Bukan karena nama jabatan atau apa tidak. Kita melakukan bahasa karyanya, bukan suci. Ikhlas, apa yang kita lakukan ikhlas tanpa imbalan. Yang kedua, dan ketiga adalah jenana. Kata jenana di sini pengetahuan. Apa fungsinya pengetahuan? Apakah masih relevan dengan kehidupan era digital sekarang ini? Jenana marga masih relevan atau enggak? Masih relevan. Karena apa? Karena jenana itu merupakan filternya intelektual. Pertama. Yang kedua, sebagai fondasi. Apa? Berita di media sosial. Banyak komentar kan? Kalau kita tidak memiliki filter intelektual, kita akan percaya enggak? Apa yang diupload, apa yang dibaca, kamu langsung percaya. Itu benar, ditanya benar. Tanpa mencari satu sumber kebenaran, benar apa enggak? Itu kalau kita tidak memiliki jenana. Ya, makanya jenana dalam zaman ada digital sekarang ini sangat penting dikembangkan. Masih relevan, sangat relevan. Ya, kalau kita tidak memiliki kemampuan pengetahuan, misalnya kita orang tidak tahu apa, gampang diolok-olok, upload video dengan apa namanya, dengan trik yang menantang, oh langsung percaya, padahal itu belum, padahal itu cuma aplikasi, padahal itu berita hoax, kita langsung percaya. Kalau kita memiliki pengetahuan, kita harus bisa, oh pasti berita. Kan begitu. Ya. Oke. Kesimpulannya,
Satu marga itu merupakan jalan mencapai dosa satu-satunya. Ya, karena di sana kita diajarkan bagaimana caranya kita mengendalikan keinginan. Kalau kita sudah bisa mengembalikan keinginan kita sudah bisa bersentuhan raja baru. Bapak berikan contoh satu ilustrasi sebelum kita masuk ke diskusi ya. Tahu tukang parkir? Apa itu maksudnya? Memakir apa? Memakir kendaraan, memakir motor, truk, bis, pesawat, itu ada kan? Bahkan tukang parkir pesawat itu lumayan loh gajinya. Betul apa enggak? Kita contohnya tukang parkir. Dia parkir kan mobil mewah banyak. Tukang parkir mau parkir enggak? Banyak mobil mewah itu merek-merek segala macam. Dia itu enggak sombong ya. Parkir mobil mewah itu enggak sombong. Kemudian hilang satu-satu mobil itu. Dia itu kan dipahami. Ya, dipahami. Tukang parkir memakir mobil mewah banyak. Dia itu enggak pamer, enggak sombong ya. Hilang satu-satu mobil itu, dia juga enggak apa-apa. Kenapa? Kenapa tukang parkir itu tidak apa-apa dia hilang mobil? Apa kayak kita? Karena bukan dia yang punya. Karena dia bukan merasa memiliki itu. Artinya apa? Dia tidak ada ikatan hak milik. Dia cuma menjalankan profesinya sebagai tukang parkir. Dia sama kita. Pengajar. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Sebelumnya mohon izin, kami akan membacakan jawaban kami mengenai soal yang sudah diberikan kepada kami oleh Pak Sandu. Soalnya boleh saya bacakan. Anda mengalami konflik dengan anggota keluarga atau teman. Bagaimana Anda menggunakan gabungan prinsip bakti marga dan karma marga untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan damai? Jawaban kami yaitu menggunakan bakti marga berarti kita melihat orang lain sebagai manifestasi dari Tuhan. Dengan cara pandang ini, kita bisa menghubungkan belas kasih dan cinta bahkan di tengah konflik. Alih-alih melihat lawan bicara sebagai musuh, kita melihat mereka sebagai sesama makhluk yang juga memiliki kebaikan di dalamnya. Saya ingin melanjutkan. Kemudian, karma marga mengajarkan kita untuk bertindak tanpa mengharapkan hasil tertentu. Dalam konteks konflik, ini berarti kita harus berinteraksi dengan niat baik, tanpa mengharapkan pihak lain untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan mereka. Fokusnya adalah pada tindakan kita sendiri, yaitu berbicara dengan jujur, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mengendalikan emosi. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, kita dapat melepaskan ego dan keinginan untuk menang dalam argumen, sehingga konflik bisa diselesaikan dengan damai tanpa menimbulkan luka batin. Sekian saja hasil jawaban dari kelompok kami. Saya Inelia Dan saya Mugita. Kami menutup presentasi ini dengan parama santi. Om Santi 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 Om. Oke, lagi. Sampai maju. Yuk, silakan. Ini baru. Tangannya. Om Swastiastu. Halo semuanya, pendirian kami berdua di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
membedakan jenana dan raja marga dalam pengambilan keputusan. Sebelum itu, izinkan kami menggunakan diri terlebih dahulu. Dengan saya Nida Sarifani akan penulislah teman saya. Perkenalkan, saya Ibu Pramesti, akrab dipanggil Via. Saya akan membacakan soal pemantiknya terlebih dahulu. Anda sedang menghadapi keputusan penting dalam hidup. Misalnya, memilih antara dua jalur karir yang berbeda. Jelaskan bagaimana Anda bisa menggunakan pendekatan jenana marga dan raja marga secara bersamaan untuk membuat keputusan yang bijak dan damai. Nah, jawaban hasil dari diskusi kelompok kami. Jawabannya, untuk membuat keputusan yang bijak, jenana marga mengajarkan kita untuk mencari pengetahuan dan memahami situasi secara rasional. Ini berarti kita harus mengumpulkan semua informasi yang relevan, kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan karir, dampaknya pada masa depan, dan apakah pilihan tersebut sejalan dengan nilai pribadi kita. Dengan pengetahuan ini, kita dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menghindari keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat. Di sisi lain, Raja Marga mengajarkan pengendalian pikiran melalui meditasi dan refleksi. Setelah mengumpulkan semua data, yaitu jenana marga, kita bisa duduk hening, bermeditasi, dan menenangkan pikiran. Tujuan dari meditasi ini adalah untuk menyingkirkan keraguan dan kegelisahan. Dengan pikiran yang jernih, kita dapat mendengarkan intuisi batin dan membuat keputusan yang datang dari tempat yang damai, bukan dari kekhawatiran atau tekanan eksternal. Baiklah, sekian dari jawaban kami. Kami menutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Kalau ada pertanyaan, Bapak buka yang terakhir. Terima kasih kepada semuanya. Semoga kita akan berikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam keadaan sehat selalu. Ya, akhiri sampai sini. Sekian dan terima kasih. Ya, salam kepada kita semua. Semoga diberikan sehat selalu, panjang umur dan rajin-rajinlah belajar. Oke, semangat.